Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Khairi khalqillahi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudara semuanya yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di majelis ini yang insya Allah penuh barokah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan apa yang menjadi perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin mencintai Nabi, mencintai dzurriyyah Nabi, dan semakin sadar akan pentingnya ilmu-ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di kehidupan ini kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan ketenangan karena berjalan sesuai rel yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di akhirat kelak kita menjadi manusia-manusia yang selamat dan mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah, berada di bawah panji-panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa menjalani apa yang ada di dalam padang mahsyar dengan tenang, damai, dan penuh percaya diri akan keselamatan kita karena kita bersama Rasulullah, para ulama, para wali, dan para orang-orang soleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini mumpung lagi santai dan lagi ramai ya di media sosial, karena beberapa hari ini kita seneng ngomong khususnya di media sosial yang kaitannya dengan banyak hal. Baik, ini lagi ramai Mbah Nasir. Ini saya juga bersama Mbah Nasir, guru langit dan guru bumi, manusia abadi. Apanya nggak tahu yang abadi. Yang kemarin mengaku bahwa beliau ini telah mendapatkan wahyu gada inten. Sekarang nggak tahu beliau punya wahyu apa lagi. Ini Mbak Nasir ramai sekarang Gus Miftah bagi-bagi duit. Nah, ini dikait-kaitkan juga dengan masalah pilihan presiden, sehingga ada permintaan agar ditindak segera oleh Bawaslu, dan dari Gus Miftah sendiri sudah memberikan klarifikasi kalau beliau itu diundang oleh orang kaya lah di Madura, pengajian di sana, pengunjungnya Gus Miftah kan banyak banget, sehingga pada saat itu Gus Miftah dimintai oleh Sohibul Hajat untuk membagikan uang kepada jamaahnya, dan itu videonya ada nanti di nanti mungkin ditampilkan di video ini. Gus Miftah lagi bagi-bagi duit, banyak duitnya Pak, sayangnya kok kita nggak kebagian gitu loh. Nah itu lagi bagi-bagi duit, kemudian di belakangnya ada orang yang lagi kayak gini, jembreng-jembreng, itu memperlihatkan kaos yang kebetulan tulisannya Pak Prabowo. Ini Gus Miftah kan senada dengan Habib Lutfi ya, mendukung pasangan nomor urut 2 Pak Prabowo. Ini menurut kacamatanya Mbah Nasir, baik dari kacamata agama, kacamata politik, ataupun kacamata perdudaan lah, terserah. Ini monggo dikomentari Mbah Nasir, apa komentar Mbah Nasir terkait bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Gus Miftah, yang kebetulan pada saat ini lagi ramai ini musim pilpres, malah bagi-bagi uang. Ini komentarnya jenengan bagaimana? Monggo Mbah Nasir, silakan. Pegang ininya, mic-nya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya nantinya akan dikutip atau didengar atau dilihat oleh siapa manusia yang biasa buka dunia maya. Ya. Ya. Bahas tentang pilpres kan urutannya dulu. Ya monggo lah. Pilpres. Calon pilihan presiden sebentar lagi tanggal 15 Februari. Tahu? Katanya. Oh iya. Nah, sekarang masa kampanye. Undang-undang kampanye ya.
kan? Ya. Kan ada undang-undang kampanye. Di sana mesti ada undang-undangnya kampanye. Kampanye bebas tapi mesti ada batasnya. Nah, ini menurut undang-undang kampanye Bawaslu, Badan Pengawas pemilu. Pengawas Pemilu. Terus yang ngawas siapa? Yang ngawasi segala gerak perjalanan kehidupan selama kampanye pilpres calon presiden dan calon wakil presiden. Di mana saja saya nggak tahu seluruh Indonesia. Tapi kalau itu melanggar undang-undang pasti ada pasalnya menurut peraturan peraturan pemilu itu pasti ada pasalnya nanti. Harusnya umpama ini di mana saja siapa saja pilpres di sana bagi-bagi uang terus tapi kan kalau bukan pimpinan bukan pilpres calon presidennya mungkin beda ini sebabnya apa ini kan masyarakat pendukung Prabowo mungkin kenapa saya tidak sebegitunya seperti kalau pilpres calon presidennya jadi mungkin kalau Gus Miftah bisa kenang pasal enggak saya kurang tahu ini karena masyarakat biasa dihitung masyarakat biasa ini bukan yang calon presiden dan wakil presiden bukan. Nah, umpamanya di situ boleh mungkin banyak sekali yang seperti itu tidak hanya Gus Miftah. Banyak dari kalangan Ganjar, dari kalangan Anies yang bagi-bagi duit tidak hanya itu. Banyak uangnya loh, jangan dikira cuma orang itu yang banyak uang. Pendukungnya Ganjar yang banyak uang juga banyak. Pendukungnya Anies yang banyak uang juga banyak. Kalau seperti itu boleh, pasti nanti menyebar di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, baik ini dari pendukung 01 alas pokoknya 1 2 3 sama saja nantinya. Kalau Gus Miftah dibiarkan nanti semuanya akan ikut. Ya iya jelas ini. Mambra seluruh Indonesia terserah itu pimpinan Bawaslu. Dibiarkan saja terserah. Akan diawasi terserah. Nanti amburadul jadinya terserah itu ada undang-undangnya. Nah kalau menurut agama ya nggak boleh jelas ngajak dengan pancingan uang sama dengan kan apa itu namanya arosi wal murtasi masuknya kan supaya orang itu masuk sih cogok melebu ya sih dalil merah-merah mesti kayak gue dalil panjang lebar beberapa panjang ala apa saja ya ikuti yang ini itu jadi itu cara pengajakan ajakan cara agama cara saya kalau tentang pemilihan umum tidak akan dalil walaupun saya nggak bisa dalil tapi kan saya mikir-mikir dalil Quran hadis kok untuk dalil partai dari mana asbabun nuzul yang untuk partai mana asbabun nuzul jadi hadis apa lagi Quran diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad asbabun nuzul itu tiap-tiap ayat diturunkan berapa ayat pasti itu untuk orang-orang kafir kok Quran untuk dalil partai saya nggak cocok saya walaupun itu orang apa saja nggak cocok saya mana yang mengatakan seperti itu untuk hadis Quran apa untuk golongan kok untuk partai segitu dulu. Baik ini belum selesai Mbah ya baik ini saudara-saudara semua ternyata ini Gus Miftah dimarahin sama Mbah Nasir ini gini Mbah saya kan jadi wartawan di sini ya posisinya kan. Tadi Mbak Nasir menyeruti dari dua arah ya, arah dari sisi undang-undang, undang-undang Bawaslu. Seandainya nanti Gus Miftah diperbolehkan dan dipermasalahkan bagi-bagi duit dengan mengatasnamakan sotakoh diperintahkan oleh orang lain dan dibiarkan, maka akan banyak nanti tentunya dari pasangan 01 Pak Anies juga nanti pendukungnya banyak ini yang punya uang. Saya kan disuruh sama ini orang suruh sodakoh, maka saya sodakoh. Walaupun yang sodakoh itu pendukungnya Pak Anies misalkan. Dari Pak Ganjar pun nanti sama. Ada orang kaya mengundang kiai yang kebetulan kiainya itu terindikasi ataupun tampak mendukung salah satu mendukung Pak Ganjar misalkan. Nah, nanti setelah pengajian suruh untuk bagi-bagi duit. Nah, ini kan sedekah, misalkan seperti itu diperbolehkan, maka akan banyak yang niru gitu ya, Mbah ya. Nah, itu yang pertama. Tapi gini Mbak Nasir,
Sebentar, ini yang kedua, sorotan yang kedua, menurut Mbah Nasir, Mbah Gus Miftah itu nanti masuk ar-rosyi wal murtasy finnar, bahwa orang yang besel dan yang dibesel, sokok menyokok itu semuanya masuk neraka, itu menurut Mbah Nasir. Ya memang gitu kan, ar-rosyi wal murtasy ya finnar, lanjutannya kan kayak gitu, Mbah. Ya enggak apa-apa, ini kan mau ngeritik. Iya, sekarang kan lagi mumpung lagi zamannya komentar. Iya, siapapun boleh komentar. Tapi gini Mbak Nasir, saya mau membela Gus Miftah ini. Ya, silakan. Gus Miftah. Silakan. Ya, Gus Miftah kan tokoh kita, kiai Ya. kita. Tentunya beliau kan sudah memberikan klarifikasi. Klarifikasinya kalau ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres. Misalkan nanti ada yang tanya, lah itu kok ada kaosnya Prabowo di belakang. Nah itu tanyakan sama yang yang gini-giniin kaosnya, sama yang pegang kaos, tanyakan sama beliau, orang yang pegang kaos. Kalau Gus Miftahnya tidak ada urusan sama yang pegang kaos, kata Gus Miftah seperti itu. Yang kedua, pembagian duit itu bukan dari dari Gus Miftah sendiri, apalagi dari Prabowo, bukan, tapi memang dari orang yang meminta Gus Miftah untuk membagikannya, seperti itu. Jadi nggak ada urusan sama besel membesel. Itu yang kedua. Terus selanjutnya, pembelaan saya terhadap Gus Miftah. Gus Miftah sebagai seorang ulama tentunya kan tahu betul apa yang dia lakukan. Mestinya kan sudah istikharah beliau melakukan itu, sehingga beliau menentukan pilihan untuk kersa mau membagikan uang walaupun dalam kondisi anget-angetnya masalah politik. Tentunya seperti itu. Mbah Nasir gimana ini? Gus Miftah mestinya sudah tahu kalau apa yang dilakukan tidak melanggar syariat, tidak masuk ar-rosy wal murtasy finnar itu. Kemudian kalau masalah nanti kaitannya dengan politik, ya suruh tanya sama yang pegang kaos. Ini menurut Mbah Nasir gimana, monggo? Ini sudah diulas oleh Pak Kiai Haji Wahid Maksum tentang masalah Aku wartawan. Tentang bagi-bagi uang. Nah kan saya nggak tahunya saya kan hanya dengar. Tidak melihat langsung itu, kalau langsung kan jelas dari mana uang, untuk apa, tujuannya apa, karena mesti ada tujuan itu bagi-bagi uang. Kalau benar-benar untuk sodako, kenapa di belakang seperti itu ada gambar calon presiden. Nah ini masyarakat kan di seluruh Indonesia kok yang melihat jadi bimbang dan ragu, sebetulnya itu tujuannya bagaimana. Nah kalau sepintas kilas hukumnya begitu, sepintas kilas nggak melihat secara langsung, tidak ada keterangan yang jelas dari siapa saja, kecuali ada keterangan yang jelas saya bagi-bagi uang untuk sodako untuk apa, biasanya seperti itu. Enggak, karena kenapa orang itu perintah. Nah ini di mata masyarakat, sebab sekarang sedang masanya masa kampanye. Jadi orang banyak bisa menilai yang seperti itu. Jangan dipikir dulu, jangan dulu mentang-mentang tersinggung segala macam nih. Dipikir yang masyarakat umum tidak tahu yang sebenarnya. Ya maaf ini Gus Miftah kalau ini sampai ke situ. Nanti Gus Miftah lihat Pak. Nanti Gus Miftah lihat. Nah ya lihat, maaf itu kalau saya kan nggak tahu yang sebetulnya. Nah tadinya kan komentar sepintas kilas, pemberitahuan kepada saya sepintas kilas. Saya terus ngomentar ya sepintas kilas karena tidak tahu yang sebetulnya. Kabar kan itu ada kabar yang benar, ada yang salah. Jadi mungkin kan tadi kabar yang salah, yang sebetulnya saya nggak tahu. Nih, bentar gini Mbah. Memang kabarnya bener kayak gitu. Gus Miftah memang bagi-bagi duit di syuting. Di belakangnya Gus Miftah yang lagi bagi-bagi duit itu ada orang yang mau ngibar-ngibarkan kaos yang yang ada gambarnya Pak Prabowo. Tapi kemudian Gus Miftahnya klarifikasi kalau uang yang dibagi-bagikan itu adalah milik dari Sohibul Hajat yang mengundang beliau di Madura. Juragan tembakau lah, intinya orang kaya mengundang Gus Miftah dan kemudian meminta untuk membagi-bagikan uang, seperti itu. Mungkin sudah wajib mungkin itu. Nah, makanya saya tadi membela Gus Miftah, tetapi ada kaidah ya Mbah ya. Kaidahnya gini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Sedekah itu kan baik, ya kan? Ya. Tetapi
kebaikan itu seharusnya ditinggalkan apabila ada fitnah yang lebih Ada besar. unsur-unsur. Ada fitnah yang lebih besar. Nah, ini menurut saya kan tadi Gus Miftah tentunya juga sudah menimbang kaidah ini, Mbah. Tapi kenapa masih melakukannya? Mungkin kan Gus Miftah dapat wangsit ataupun mungkin dapat wahyu gada inten atau gada emas mungkin, Mbah. Monggo, Mbah. Ya nggak tahu itu urusan. Ya monggo Ya, dikomentari. ini Mas saja Gus Miftah ya, ini tentang bagi-bagi uang. Coba dijelaskan yang sejelas-jelasnya, baik secara apa ini masalah pemilu, secara secara agama, dan bagaimana coba diterangkan yang jelas. Jadi masyarakat tidak nilai-nilai yang bukan-bukan. Coba diterangkan yang jelas, bagi-bagi uang itu tujuannya untuk apa? Ya sodako, bener sodako. Tapi katanya di belakangnya ada gambarnya Prabowo. Ditanyain sama orang yang pegang, Gus Miftah nggak tahu. Nah, makanya ini Gus Miftah sodako disuruh oleh yang punya hajat. Lah tujuannya apa? Ya sodako. Ya bener sodako belaka suta apa kenapa? Ya lillahi ta'ala. Lah ya nggak tahu itu urusan saya. Makanya saya minta dengan hormat lagi sangat dengan ikhlasan Gus Miftah menerangkan yang jamblang supaya masyarakat di Indonesia tidak bimbang, tidak menilai yang tidak. Maksudnya masa kampanye sebentar lagi pilihan presiden kalau kampanye pakai hadis Qurannya siapa, hadisnya siapa. Baik, ini ngalor ngidul, tapi yang jelas Mbah Nasir sudah memberikan komentarnya ini. Rumahnya Gus Miftah nang Mbah Nasir. Enggak apa-apa kan, ya Mbak ya, enggak apa-apa. Ya. Terus ini Mbak biar tambah Mbak tambah anget ya. Nanti kira-kira Mbak Nasir milih siapa Mbak? Kalau saya kelihatannya milih Prabowo apa milih Pak Anies? Apa milih Ganjar? Itu kok seperti ini kok ditanya. Ya nggak apa-apa, mau tanya kan bebas, mau jawabannya juga bebas. Pilih apa saja lah, bebas aja. Tapi sudah banyak yang menuduh Mbak kalau saya itu katanya pendukung 03 Mbak. Ya. Kalau tujuh apa menuduh sih terserah. Oh, mau menuduh siapa saja terserah itu. Iya mau menuduh ya silahkan. Apa tahu. Soalnya kan kemarin gini, saya ditanyain sama channel YouTube-nya Mas siapa Mas Wijaya Channel itu kan. Saya ngomentarin tentang Lirboyo. Kebetulan kan saya teman-temannya banyak yang Lirboyo. Adik saya juga di sana, ponakan juga masih di sana itu kan, adik ipar saya masih di sana. Masalah instruksi yang di TV Metro TV. Nah, itu kan tujuannya ini mendukung Pak Ganjar, mendukung siapapun kan saya belum bilang kan. Saya belum bilang yang kemarin bilang saya dukung Pak Ganjar, ya perlu diketahui juga kalau setiap hari saya bareng sama pendukungnya Pak Prabowo setiap hari. Kopi bareng di sini, Mbah. Iya. Dan pendukung bebas bareng. Iya, dan setiap pendukung bebas juga kita berada di sini. Iya, setiap 1 minggu sekali saya ngobrol bareng, bahkan kadang bikin podcast bareng sama pendukungnya Pak Anies. Biasa saja. Ya enggak apa-apa lah, yang jelas ini kembali ke Gus Miftah, Pak. Ini Mbak Nasir kembali ke Gus Miftah. Mungkin gini ya Mbak ya, cara mentafsirkannya Gus Miftah dalam bersodakoh ini beda dengan kita ya Mbak ya. Nah, sodakoh itu kan sunnah kan, anjuran agama, perintah agama. Tetapi apa menghindari fitnah juga perintah agama. Nah itu. Tapi Gus Miftah mungkin ya enggak tahu lah motifnya apa dan seperti apa. Kalau ini saya komentar seperti ini sampai ke sana kan nanti sana mau komentar yang sebenarnya. Jangan separuh-separuh, penuh komentarnya. Ya baik, apapun yang yang lagi ramai ini mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua yang menjadikan kita semakin damai ya dalam berpolitik ini ya Mbak ya. Politik berbangsa bernegara. Ya sekian dulu saudara-saudara, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi hidayah untuk bisa melakukan apa yang menjadi perintah sekali lagi dan meninggalkan apa yang menjadi larangan.
dan semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan yang telah ditentukan, telah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Mendekatkan diri kepada cewek juga. Eh. Pusing. Glading. Sekian. Ini mudah-mudahan video ini ditonton oleh Semakin jadi. oleh Gus Miftah apa Mbah? Nanti biar Gus Miftah lihat ya. Apa? Biar jenengan videonya jenengan dilihat oleh Gus Miftah. Dua geladi, dua. Biar videonya jenengan dilihat oleh Gus Miftah kok dua geladi. Ya baik, sekian dulu. Akhirul kalam, Allahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.